Salam selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali lagi dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertakhta di tempat yang maha tinggi. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, ada lagi waktu bagi kami. Tuhan izinkan kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berikan kami hati pikiran yang tertuju kepada kebenaran-Mu, supaya kami dapat mengerti dan bahkan kami memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kami melakukan kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini doa permohonan kami kepadamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini perenungan kita yaitu terambil dari Mazmur pasal 55 ayat 7 sampai 8, 2 ayat saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati. Aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, seandainya aku punya sayap. Sekali lagi, seandainya aku punya sayap. Mungkin langsung Bapak Ibu teringat dengan judul lagu nostalgia sekitar tahun 80-an. Seandainya aku punya sayap, terbang, terbanglah aku. Ya demikianlah lagu ini yang mungkin pencipta lagunya itu Rinto Harahap. Mungkin juga lagu ini mengisahkan bagaimana kejamnya dunia. Bagaimana keadaan dunia yang semakin hari semakin tidak adil. Sehingga dia ingin pergi menjauh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bukankah demikian perenungan kita pagi hari ini saya membawa Bapak Ibu bagaimana kita menyikapi keadaan-keadaan hari-hari ini yang kita hadapi. Sebab ada banyak perkara di dunia ini yang sedang berjalan menuju kehancuran dan sudah berada di penghujung zaman. Kita bisa lihat berbagai hal yang terjadi. Konflik, pertikaian, perang, bencana alam, wabah penyakit, tingkat kejahatan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, dan kehidupan kekristenan semakin hari semakin mengalami tekanan yang luar biasa. Hal itu kian menegaskan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang dapat memberikan jaminan bagi semua orang hidup tenang. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama melihat kembali tema perenungan kita pagi hari ini. Seandainya aku punya sayap. Namun bagaimana sikap kita sebagai orang percaya menghadapi situasi seperti ini? Kita tak perlu terkejut dan kecut hati. Karena Alkitab sudah menyatakan jauh-jauh sebelumnya. Kita bisa melihat atau membaca Matius pasal 24 ayat 3 sampai 14. Ketenangan bukanlah sebuah keadaan, tetapi sebuah keputusan. Artinya, walaupun situasi kelihatannya semakin sulit dan menakutkan, tetapi kita bisa membuat sebuah keputusan untuk tetap berlaku tenang. Kita punya alasan yang kuat untuk tetap berlaku tenang. Apapun situasinya, karena kita punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Ia selalu siap menolong tepat pada waktunya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa kita harus tetap bersikap tenang? Karena ketenangan dapat mendatangkan kekuatan. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya pasal 30 ayat 15. Orang yang mampu bersikap tenang akan dapat menghadapi segala persoalan. Kita seringkali dikalahkan oleh masalah, bukan karena kita terlalu lemah atau masalahnya terlalu berat seperti Goliat, tetapi karena kita sendiri panik, gugup, cemas, khawatir dan takut. Orang yang tidak bisa bersikap tenang cenderung selalu berpikir negatif, sehingga keputusan-keputusan yang diambil pun menjadi keliru. Rasul Petrus menasihati, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang.
supaya kamu dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7 Bapak Ibu. Orang yang tenang dalam doanya bukan hanya menyampaikan apa yang mau kepada Tuhan, tetapi juga mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dia lakukan dalam hidupnya. Kunci untuk mengalami ketenangan adalah tinggal dekat dengan Tuhan dan bergaul karib dengan Tuhan, karena dialah sumber keselamatan bagi kita. Mazmur 62 ayat 2. Kembali lagi pada kebenaran firman Tuhan. Pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Pernah kita memiliki harapan yang sama seperti yang diungkapkan oleh Daud ini? Namun sayangnya Tuhan tidak menciptakan kita yang dilengkapi dengan sayap. Tuhan tidak menciptakan kita untuk memiliki kemampuan untuk terbang, tapi lari, atau dalam hal ini terbang, meninggalkan masalah, tidak akan membawa Daud kepada ketenangan yang sejati yang ia cari. Satu-satunya jalan keluar untuk mengalami kelegaan ketenangan adalah datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Daud berkata, tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Mazmur 55 ayat 17. Bapak Ibu bisa membacanya di rumah atau sambil sedang membuka Alkitabnya dan sambil mendengarkan perenungan pagi hari ini dan membaca kebenaran firman Tuhan dari Alkitab yang Bapak Ibu sudah sediakan. Jangan mencari tempat pelarian lain. Larilah kepada Tuhan. Tuhan dengan kasih dan perhatiannya akan memulihkan kehidupan kita. Kita diciptakan untuk berharap dan mencari Tuhan untuk mengalami ketenangan. Di tangannya yang penuh kasih itu, kita akan dipulihkan. Ketika masalah berat menimpa hidup kita, jangan panik. Kuatkan hatimu. Datanglah kepada Tuhan. Karena dalam tinggal tenang dan percaya padanya terletak kekuatan. Masih ingin memiliki sayap? Jika Tuhan sanggup menyediakan apa yang kita butuhkan, mengapa mencarinya di tempat yang lain? Tetap kuatkanlah hatimu di dalam Tuhan, karena pertolongannya selalu tepat pada waktu. Walaupun semua boleh terjadi dalam hidup, semua boleh meninggalkanmu, semua boleh hilang daripadamu, semua boleh menyudutkan, semua boleh tak peduli kepadamu. Tetapi jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, jangan kamu sedih, janganlah kamu putus asa, karena masih ada Tuhan yang selalu ada di setiap langkah kehidupan kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami renungkan pada pagi hari ini. Manusia biasa kami Tuhan, sering kami dominan berpikir secara manusiawi, sehingga kami Tuhan hanya melihat dari mata kami sebagai manusia. Kami mohon Tuhan hanya kepada-Mu saja menjadi pertolongan bagi kami, sehingga kami boleh mampu berdiri teguh di segala situasi dan kami tenang. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini doa kami, berkati kami di sepanjang hari ini, seluruh aktivitas kami, karena Tuhan boleh memberkatinya. Damai sejahtera Allah ada menyertai kami senantiasa, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin.